Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ardiana, mahasiswa PPG Daljab tahun 2022, kategori 2, LPTK Universitas Tadulako. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan materi teks negosiasi dan struktur teks negosiasi. Berikut video pembelajaran saya, mohon saran dan masukannya. Pak Dali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Siap. Ya, Bapak mau kalian tambah semangat. Boleh tepuk tangan dulu? Nah, terima kasih ya. Kita harus semangat ketika mau belajar. Meskipun itu siang hari, pagi hari, kita harus tetap semangat belajar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Nah, oke, tepuk tangannya dulu. Silakan duduk. Anak-anak, ada yang tidak sekolah? Hadir semua? Ya, bagus ya. Jadi kalau hadir semua berarti kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, anak-anak, masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Masih. Masih? Masih. Materi apa minggu kemarin? Teks negosiasi ya. Kita minggu kemarin mempelajari tentang teks negosiasi ya. Nah, kira-kira masih ada yang ingat apa saja yang kita pelajari? Masih? Apa semua? Pengertian dan ciri-cirinya ya. Nah, kalau pengertiannya siapa yang masih ingat? Oke, silakan Roman. Teks negosiasi adalah teks yang berisi kesepakatan atau persetujuan antara dua belah pihak yang memiliki perbedaan pendapat. Oke. Bagus, tepuk tangannya dulu. Jadi, intinya teks negosiasi berisi suatu kesepakatan antara dua belah pihak ya yang memiliki suatu kepentingan ya. Nah, tadi Bapak sampaikan ada ciri-cirinya. Kira-kira apa ciri-cirinya? Siapa yang masih ingat? Oke, silakan Ranti. Melibatkan kedua belah pihak. Oke, Putri. Merupakan sarana penyelesaian masalah. Rasya. Menghasilkan kesepakatan. Siapa lagi? Oke, Nova. Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Manda. Biasanya berbentuk dialog atau monolog. Oke, siapa lagi? Silakan Roy. Merupakan bentuk komunikasi langsung. Oke, silakan Selfie. Mengutamakan kepentingan bersama. Ya, berapa strukturnya? 7. 7 ya, itulah tadi ciri-ciri dari teks negosiasi ya. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan memperlihatkan suatu gambar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar. Di sini merupakan ilustrasi atau ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya.
Nah, kira-kira dari gambar ini siapa yang bisa memberikan ilustrasi? Oke, silakan Putri. Menurut gambar ilustrasi yang ada di depan, bahwa pada hari ini materi yang akan kita pelajari mengenai tentang struktur. Karena jika dilihat dari gambar tersebut, tersusun dari atas sampai bawah secara sistematis, seperti organisasi yang ada di kelas. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, benar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema atau topik struktur teks negosiasi. Ya, kemarin sudah mempelajari pengertian dan ciri-cirinya. Sekarang kita melanjutkan ke strukturnya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, ini kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Oke, silakan Redi. Kompetisi dasar menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, bentuk, dan kebahasaan teks negosiasi. Ya, jadi kompetensi dasarnya yaitu menganalisis isi dan struktur serta kebahasaan teks negosiasi ya. Nah, di dalam struktur itu ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup ya. Nah, itu kompetensi dasarnya. Dari kompetensi dasar turun sebuah indikator pencapaian ya. Nah, ini ada indikator pencapaiannya. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk membaca? Silakan. Indikator pencapaian, mengidentifikasi struktur teks negosiasi, Oke, lanjut. dan mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Ya, jadi indikatornya ada dua ya. Yang pertama mengidentifikasi struktur teks negosiasi, dan yang kedua mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Jadi, kita lanjut, ada tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini tadi sudah ada kompetensi dasar, indikator, dan sekarang ada tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Oke, silakan Tina. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks negosiasi, dan peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Oke, ya, terima kasih Tina. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yaitu yang anak-anak, selain dari tujuan, kita ada memiliki manfaat mempelajari teks negosiasi ini ya. Ini ada manfaatnya. Siapa yang bisa bantu Bapak? Oke, silakan Indra. Manfaat pembelajaran suatu jalinan kerjasama antara suatu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing. Oke, ya. Jadi manfaat dari materi ini yaitu terciptanya suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing. Berarti ada kerjasama ya. Ketika kita mempelajari ini, nanti kita mengadakan negosiasi. Nah, jadi akan ada kerjasama antara kita dan orang lain ya. Itu yang merupakan suatu negosiasi ya. Nah, di dalamnya akan ada kesepakatan ya. Nah, ya. Nah, kalian perhatikan, Bapak akan tampilkan video sebentar. Setelah video ini diputar, Bapak akan tanyakan apa saja isi dari video berikut ini ya. Tidak ada yang lain-lain ya, perhatikan. Ikan segar, masukkan. Bagus Pak kualitasnya. Ini aja Mama belikan harganya paling mahal Pak. Ya, itu tadi gambaran tentang apa nih? Tentang tawar menawar ya. Gimana kejadiannya? Apa yang ditawar? Ikan ya. Siapa yang menawar? Ibu-ibu ya. Nah, apa yang ditawar dan berapa penawarannya? Siapa yang mendengarkan tadi, yang menyimak?
Silakan Dina. Yang ditawar itu ikan dari harga 50.000 dan jadi 15.000. Oke, bagus ya. Yang lainnya? Bagus ya. Tadi Tina menyimak video itu. Yang lainnya? Tadi ada apa lagi? Silakan Putri. Ibu itu menawar 15.000 2 kilogram ikan. Oke, nah itulah tentang video atau contoh video jual beli di pasar tentang ikan. Itu merupakan proses negosiasi ya. Nah itu proses negosiasi ya. Nah dari video tersebut apa saja ada yang ada di dalamnya? Ikan, cumi-cumi yang lainnya. Penjual, pembeli, apa lagi? Penawaran. Di sana ada kesepakatan tidak? Ada kesepakatan ya. Nah, itu merupakan struktur dari teks negosiasi ya. Nah, di dalam video tadi itu ada struktur teks negosiasi ya. Nah, penawaran, kemudian ada kesepakatan ya. Nah, ada pembukaan ya dan ada penutup di sana ya. Dalam setiap cerita itu ada pembukaan dan ada penutup juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini struktur teks negosiasi. Ada berapa? 6. Siapa yang bisa baca? Oke, silakan Manda. Struktur teks negosiasi: 1. Orientasi, 2. Permintaan, 3. Pemenuhan, 4. Penawaran, 5. Persetujuan, 6. Penutup. Ya, ada 6 ya. Terima kasih Manda. Nah, anak-anak, di dalam video tadi ada tidak ke-6 ini? Ada. Ada? Ada ya, orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan dan penutup. Ya, kira-kira tadi orientasinya gimana? Di pembukaan di awal ya. Siapa yang menyebutkan? Penjual ya. Ikan segar ya. Nah, itu merupakan pembukaan orientasi dan adanya permintaan dari ibu-ibu ya. Pemenuhan dari penjual ikan ya. Dan selanjutnya, oke, kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada orientasi, penjelasannya ada di sini. Siapa yang bisa baca? Oke, silakan Rasya. Orientasi bisa disebut juga dengan bagian pembukaan atau awalan dari sebuah percakapan dalam teks negosiasi. Umumnya bagian ini berisi salam pembuka atau sapaan, teks etis jika kita melakukan negosiasi langsung ke inti atau tawar menawarnya. Nah, itulah tadi yang seperti Bapak sampaikan, manfaat mempelajari teks negosiasi ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, nah hari ini Bapak akan membagi kelompok. Nah, karena duduknya sudah seperti ini, berarti ini sama sekelompok seperti kemarin ya? Tidak berubah? Tidak. Oke, Bapak tanya, mau dirubah atau masih ditetapkan? Oke, baik. Kalau masih ditetapkan, Bapak tidak akan rubah. Jadi biar aman, nyaman, sesuai dengan kelompoknya yang kemarin. Bapak tetapkan kelompoknya seperti ini ya. Tetapi Bapak. Nah, anak-anak, karena sudah Bapak bentuk kelompok, hari ini Bapak kembali membagikan LKPD ya. Nah, pada LKPD ini tolong diperhatikan petunjuk kerjanya terlebih dahulu ya. Kemudian tuliskan identitasnya kalian, nama kalian atau nama kelompoknya ya. Karena di sini Bapak akan mengambil nilainya kalian ya. Kemudian setelah itu dilengkapi, kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD ya. Nah, sebentar juga ketika kalian mengerjakannya, usahakan diskusinya secara aktif ya. Tidak ada yang mengharapkan temannya mencari sendiri. Di sini kalian harus bekerja sama ya. Tidak ada individu. Makanya Bapak bentuk kalian duduk seperti ini ya. Duduk berkelompok. Tujuannya adalah untuk berdiskusi ya. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak bagikan? Tidak ada.
Oke, itu setiap kelompok Bapak berikan 2 LKPD. Silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian dikerjakan ya. Nah, anak-anak, karena sudah buat identitasnya sudah. Hari ini Bapak mau pekerjaannya kalian tempelkan pada karton yang Bapak siapkan ini ya, karena ini mau kita simpan di ruang kelas atau di mading ya, supaya kalian selalu bisa belajar ketika melihat dari struktur atau tugas-tugas yang Bapak berikan hari ini ya. Siapa yang mau ini? Oke, kelompok 2 milih warna ini ya. Kemudian yang ini, yang mana? Kelompok 1 yang mana? Yang ini? Oke, kelompok 3 sisanya ya. Oke, kemudian sudah dibawa perlengkapan yang Bapak suruh kemarin gunting? Boleh? Sudah? Oke, silakan kalian kerjakan, kreasikan pekerjaannya kalian sebagus mungkin, karena itu juga akan ada penilaian dari Bapak ya. Oke, silakan. Kelompok ini sudah ada bawang garis, pensil, sudah lengkap. Nanti dibuat di sini nama kelompoknya ya. Lihat yang LKPD-nya. Nanti ada lagi di bawah? Ya, di atas, tempel nanti apa keluarnya. Ya, silakan. sudah, 3 sudah, dan kelompok 2 sudah mengatakan dirinya selesai. Jadi semuanya sudah ya. Kita akan melanjutkan ke tahap menyajikan hasil karya ya. Tetapi Bapak lihat kalian capek ya? Ya, kurang semangat. Oke, boleh kita menyanyi satu kali? Boleh. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lanjutkan presentasi hari ini. Ayo. Oke, siap ya? Itulah tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dan sudah ada hasilnya. Dan pada hari ini kita akan sajikan bersama ya. Boleh di tengah yang memegang yang satu ya. Oke. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Halo semua, perkenalkan nama saya Nilul Manda Yulianti Dewi dan sebagai moderator dari kelompok 2, dan bersama teman saya ada Gede Rasya
Wijayantara, Kadek Sugi Asrawan, Ibu Risita Dina Febrianti, dan Tritia Siti Punamasari. Siang ini saya ingin mempresentasikan mengenai struktur teks negosiasi yang akan dibacakan oleh teman saya sendiri. Silakan. Struktur teks negosiasi. Orientasi pembeli. Selamat siang Pak. Itulah struktur teks negosiasi yang telah dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh teman saya kepada Dina dan Dina. Silakan. Baik, saya akan membacakan materi yang kedua. 1. Kalimat persuasif. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Sedangkan makna yang tersirat. Dina ketinggalan zaman di lingkungan teman-temannya. 2. Kalimat persuasif. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, kirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugasnya tanpa harus keluar rumah. Sedangkan makna yang tersirat. Dina yang kesulitan melaksanakan tugas sekolah karena tiadanya HP. 3. Kalimat persuasif. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengupload tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Sedangkan makna yang tersirat. Keuntungan punya HP banyak. Itulah materi kedua yang telah dibacakan oleh teman saya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, kepada teman-teman sekalian, ada yang memberikan kata-kata? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok saya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan sedikit tanggapan. Menurut saya, presentasi kalian sudah bagus, mungkin ada sedikit kesamaan dengan kelompok kami dan cara membacanya juga sudah bagus dan sesuai dengan LKPD yang diberikan. Oke, silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Selviani, saya perwakilan dari kelompok 3. Dari hasil presentasi dari kelompok 2, saya dapat memberi pendapat. Mungkin pendapat saya sama seperti kelompok 1, yaitu presentasinya sangat bagus dan mungkin cara membaca Dina dengan kurang memperhatikan struktur. Terima kasih. Oke. Bagaimana, masih ada yang memberikan tanggapan? Kalau tidak, dikembalikan ke kelompok 2 ya. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan pada hari ini. Untuk selanjutnya akan kami bicarakan lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Nilmana Devianti Dewi, moderator dari kelompok 4 dan teman-teman saya mengundurkan diri dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om. Oke, beri aplaus pada kelompok 2 ya. Nah, Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul kembali pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Ranti. Saya di sini akan menjadi moderator kelompok kami, yaitu kelompok 1. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu tentang struktur teks negosiasi, akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Roy. Roy, silakan. struktur teks negosiasi nomor 1, orientasi. Pembeli, selamat siang Pak. Penjual, selamat siang kembali. Maaf ada yang bisa saya bantu? Permintaan. Pembeli, saya ingin beli jaket. Ada nggak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain kartun? Nomor pemenuhan. Penjual, wah ada mas, silahkan tinggal pilih saja yang paling cocok. Penawaran. Pembeli, kalau yang ini harganya sesuai bandrol atau boleh ditawar Pak? Penjual, oh boleh mas, memangnya mau ditawar berapa? Pembeli, 450.000 boleh Pak? Penjual,
Wah, maaf mas, harga segitu belum boleh. Ini kualitas bagus, impor dari Prancis. Harga pasnya 700.000 mas, pembeli. 600.000 gimana pak, penjual? Maaf mas, masih belum boleh. Ya sudah, ini penawaran terakhir 650.000. Persetujuan pembeli. Ya sudah pak, saya sepakat, penjual. Terima kasih banyak pak untuk pembayarannya di kasir ya mas. Pembeli lalu membayar uang kasir. Penutup, pembeli lalu pergi meninggalkan toko dengan membawa jaket yang baru dibelinya. Untuk Roy, terima kasih. Kemudian untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh teman saya Fendi. Untuk Fendi dipersilakan. Materi yang kedua, identifikasi kalimat persuasif. Kalimat persuasif. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang kelas. Makna tersirat. Rani ketinggalan zaman di lingkungan teman-temannya. Kalimat persuasif. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-temannya yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan mendiskusikan untuk mengerjakan tugas-tugasnya tanpa harus keluar rumah. Makna tersirat. Rani yang paling kesulitan menyelesaikan tugas sekolah karena ketiadaan HP. Kalimat persuasif. Iya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengupload tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Makna tersirat. Untungan punya HP banyak. Baik, apa ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, disilakan pada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan tanggapan ya dari hasil presentasi. Silakan, Tasya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan tanggapan. Perkenalkan, nama saya Kejar Raja Wijantara yang memberikan tanggapan pada kelompok 1. Semuanya sudah bagus. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih. Ada lagi? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tina, perwakilan dari kelompok 3, ingin memberikan saran untuk kelompok 1. Cara membacanya sudah pas, tapi terlalu cepat dan kurang jelas. Fendi tadi ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan kepada kelompok kami. Jika tidak ada lagi, presentasi hari ini akan saya tutup dengan bacaan. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil karyanya. Bagus ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita lanjut kepada kelompok 3 ya, yang akan mempresentasikan hasil karyanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, karena atas rahmat Beliau-lah kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Tina, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nova, Yusmita, Selviani, dan Indra, yang akan mempresentasikan materi nantinya. Dalam presentasi kali ini kami akan membawa materi tentang negosiasi. Untuk yang membacakan materi, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dan teman-teman kelompok saya. Struktur teks negosiasi, orientasi, pembeli. Selamat siang Pak, penjual. Selamat siang kembali. Maaf,
Ada yang bisa saya bantu? Permintaan pembeli. Saya ingin membeli jaket. Ada nggak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun? Pemenuhan. Penjual. Wah, ada mas. Silahkan tinggal pilih saja yang paling cocok. Penawaran. Pembeli. Kalau yang ini harganya sesuai benderal atau boleh ditawar pak? Penjual. Oh, boleh mas. Memangnya mau ditawar berapa? Pembeli. 450.000 boleh pak? Penjual. Wah, maaf mas, harga segitu belum boleh. Ini kualitasnya bagus. Impor dari Prancis. Harga pasnya 700.000 mas. Itu sudah diskon 10% mas. Pembeli. 600.000 gimana pak? Penjual. Maaf mas, masih belum boleh. Ya sudah, ini penawaran terakhir. 650.000. Pembeli. Pembeli lalu membayar uang di kasir. Penutup. Pembeli lalu pergi meninggalkan toko dengan membawa jaket yang baru dibelinya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan identifikasi. Kalimat persuasi. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang. Makna tersirat. Rani ketinggalan zaman di lingkungan teman-temannya. Kalimat persuasi. Tak hanya itu, ya, Rani ini sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugasnya tanpa harus keluar rumah. Makna tersirat. Rani yang paling kesulitan menyelesaikan tugas sekolah karena ketiadaan HP. Kalimat persuasif. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengupload tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Makna tersirat. Keuntungan punya HP banyak. Baik, selanjutnya ada yang mau menanggapi atau memberi saran? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok saya. Saya ingin sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin memberi sedikit tanggapan. Menurut kami, presentasi kalian sudah bagus dan ada kesamaan juga dengan kelompok kami, dan cara membacanya juga sudah bagus. Selanjutnya ada yang mau lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan nama saya Nurul Dewi. Untuk semuanya sudah bagus. Kalau bisa dipertahankan atau ditingkatkan lebih yang satu masa begitu. Baik, dari Bapak Guru ada yang mau ditanya lagi? Sebentar, silakan. Jika sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan memberikan saran terhadap presentasi kami. Harapan saya semoga yang sudah kita presentasikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan ke teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan Om Santi Santi Santi. Oke, silakan duduk. Aplaus untuk kelompok 3. Ya, jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Secara keseluruhan baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3, cara penyajiannya sudah bagus sekali dan karyanya juga sudah bagus sekali, kreatif semuanya ya. Nah, di sini kira-kira dari pembelajaran kita tadi, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian presentasikan, siapa yang berani atau bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita? Kelompok 2 ya, atau kelompok 3? Silakan Tina. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke. Pada kesimpulan hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa kita sudah mampu untuk membuat struktur dan dapat mengidentifikasi tentang teks negosiasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Anak-anak, itulah tadi Bapak lihat secara keseluruhan sudah mampu menemukan dari awal Bapak bagikan LKPD, kemudian Bapak lihat-lihat
selama kalian mengerjakan RKPD-nya sudah semuanya hampir menemukan, bahkan sudah bagus sekali cara mengerjakannya dan cara membuatnya. Apa saja struktur dari teks negosiasi? Siapa yang bisa? Silakan Putri. Orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan prinsip. Oke, bagus. Tangan dulu. Ya, itulah tadi struktur teks negosiasi. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Orientasi. Kedua? Permintaan. Ketiga? Pemenuhan. Keempat? Penawaran. Kelima? Persetujuan. Keenam? Penutup. Oke, berarti kalian semuanya sudah paham ya, benar apa yang kalian sampaikan tadi sama Bapak. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika kalian belajar hari ini dengan model yang seperti ini? Bagaimana? Senang? Oke, kalau begitu besok pertemuan berikutnya kita masih menggunakan model pembelajaran seperti ini ya. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran problem based learning, yaitu berbasis masalah ya. Jadi di sini kalian yang menemukan atau mengidentifikasi dengan berdiskusi bersama teman kelompoknya ya. Oke, baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Dapat Bapak simpulkan bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kalian sangat aktif, kalian bertanggung jawab atas apa yang Bapak berikan pada hari ini. Oke, sebelum Bapak akhiri, ada yang bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Bapak akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya masih dengan teks negosiasi, yaitu tentang mengonstruksi teks negosiasi atau menyusun teks negosiasi. Jadi persiapkan diri kalian untuk pertemuan berikutnya. Kita akan belajar menyusun teks negosiasi ya. Mulai dari sekarang silakan kalian baca-baca di rumah apa saja langkah-langkahnya, apa saja referensinya, dan bagaimana membuat teks negosiasi ya. Oke, boleh kalian melihat di televisi, boleh secara langsung ke pasar, apalagi rumahnya kalian Bapak tahu dekat dengan pasar, karena di pasar itu adalah sentral atau tempat orang melaksanakan transaksi atau negosiasi ya. Baik, itu saja dari Bapak. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Oke, tetapi sebelum kita akhiri atau keluar dari ruangan ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Kita akhiri pembelajaran kita dengan Pada sana. Kamu Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.